Perkenalkan, nama saya Rizal Sibi. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 menjelaskan tentang fase G1 dalam siklus sel. Nah, berikut nama-nama anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama, Alfrida Wasagi. Dan yang kedua, Damaris Gulai. Yang ketiga, Delsi Natalia Ratu Perisa. Yang keempat, Ica Aulia Fadila. Yang kelima, saya sendiri Nizari Sibi. Yang keenam, Nur Asmaul Husna. Yang ketujuh, Windy Tadiana. Dan yang kedelapan, Selvi Wandi. Siklus sel adalah rangkaian tahapan yang dilalui oleh sel untuk tumbuh dan membelah. Siklus ini terdiri dari beberapa fase, yaitu G1, S, G2, dan M. Apa itu fase G1? Fase G1 adalah fase pertama dalam interfase yang terjadi setelah pembelahan sel pada fase M atau mitosis, dan sebelum fase S, replikasi DNA. Pada fase ini, sel mengalami pertumbuhan, sintesis protein, dan persiapan untuk fase berikutnya atau fase S. Pada fase G1, dalam siklus sel, sel mengalami pertumbuhan dan mempersiapkan diri untuk replikasi DNA di fase berikutnya. Berikut adalah aktivitas utama sel pada fase G1. Yang pertama, pertumbuhan sel. Yang kedua, sintesis protein. Yang ketiga, produksi energi atau ATP. Yang keempat, transkripsi DNA untuk sintesis RNA. Yang kelima, persiapan sentrosom untuk duplikasi. Dan yang keenam, checkpoint G1. Checkpoint G1. Checkpoint G1 adalah di mana sel berhenti di checkpoint untuk memastikan bahwa 1. Ukuran sel cukup besar. Yang kedua, tidak ada kerusakan DNA. Yang ketiga, lingkungan mendukung pertumbuhan, misalnya nutrisi cukup. Yang keempat, jika kondisi tidak memenuhi, sel bisa masuk ke fase istirahat atau fase genol atau melakukan perbaikan. Hubungan fase G1 dan G0. Fase G0 adalah fase di mana sel tidak membelah dan berfungsi normal. Jika kondisi tidak memungkinkan sel untuk berkembang, misalnya kerusakan DNA atau kurangnya nutrisi, sel akan berhenti di fase G1 dan memasuki fase G0. Fase G0 bisa sementara atau si sel kembali ke fase G1 atau permanen. Sel tidak akan membelah lagi, misalnya sel saraf. Proses dalam fase G1. Fase G1 adalah fase penting yang melibatkan pertumbuhan sel, sintesis protein, dan pemeriksaan integritas DNA. Sel mempersiapkan diri untuk replikasi DNA pada fase S. Checkpoint G1 berfungsi untuk memastikan bahwa sel siap dan tidak ada kerusakan yang akan mengganggu pembelahan. Fase G1 mengatur keseimbangan antara pertumbuhan dan pencegahan pembelahan sel yang rusak. Pentingnya fase G1 dalam siklus sel. Kenapa fase G1 itu penting? Yang pertama, memastikan bahwa hanya sel yang sehat yang melanjutkan siklus sel. Yang kedua, mengatur pembelahan sel agar tidak terjadi secara berlebihan atau pada sel yang rusak. Yang ketiga, fase G1 penting untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan yang sehat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ada 3 jenis reproduksi sel, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis pembelahan reduksi. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Antara tahap telofase ke tahap profase berikutnya terdapat masa istirahat sel yang dinamakan interfase. Tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel. Pada tahap interfase inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Interfase terbagi menjadi 3 periode, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Fase S atau fase sintesis adalah salah satu tahap penting dalam siklus sel, khususnya selama interfase, di mana terjadi replikasi atau penggandaan DNA. Fase ini merupakan langkah yang sangat penting karena memastikan bahwa setiap sel anak akan menerima salinan lengkap dari materi kinetik setelah pembelahan sel terjadi.
Tahapan fase S. Proses replikasi DNA. Replikasi dimulai di banyak titik yang disebut origin of replication untuk mempercepat proses penggandaan. Enzim helikase membuka untaian ganda DNA sehingga membentuk struktur yang disebut replication fork. Enzim DNA polimers kemudian mulai bekerja dengan menambahkan nukleotida baru sesuai dengan urutan untaian DNA asli atau komplement di kedua untaian DNA tersebut. Untaian DNA yang baru disintesis ini masing-masing menjadi satu kromatid dan dua kromatid identik ini tetap terikat pada sentromer kromosom. Pembentukan kromatid kembar. Setelah proses replikasi selesai, setiap kromosom yang awalnya hanya satu untaian DNA sekarang memiliki dua kromatid identik. Kedua kromatid ini yang disebut kromatid saudara tetap bergabung pada satu titik yang disebut sentromer. Hal ini memungkinkan kedua kromatid tersebut untuk dipisahkan dengan benar pada saat pembelahan sel di tahap mitosis nanti. Pemeriksaan dan perbaikan kesalahan. Sel memiliki mekanisme kontrol untuk memeriksa apakah ada kesalahan selama replikasi DNA. Jika ditemukan kesalahan atau kerusakan DNA, enzim perbaikan DNA akan memperbaikinya. Kesalahan dalam replikasi DNA bisa berdampak pada mutasi genetik yang bisa mempengaruhi fungsi sel atau berpotensi menyebabkan penyakit. Persiapan untuk fase selanjutnya. Setelah semua DNA berhasil direplikasi, sel siap untuk memasuki fase berikutnya yaitu fase G. Pada fase ini, sel akan memeriksa kembali hasil replikasi DNA dan memperbaiki jika ada kerusakan yang belum diperbaiki, serta mempersiapkan struktur sel seperti mikrotubulus untuk digunakan pada saat pembelahan sel mitosis. Durasi fase S. Durasi fase S bervariasi tergantung pada jenis organisme dan sel. Pada manusia, fase S dapat berlangsung selama beberapa jam. Durasi yang bervariasi ini juga bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan sel untuk replikasi DNA. Interfase adalah tahap dalam siklus sel di mana sel mempersiapkan diri untuk membelah dan menghabiskan sebagian besar hidupnya. Pada fase G2 atau gap 2, nukleus sudah dibungkus oleh selaput nukleus. Nukleus mengandung satu atau lebih nukleus. Dua sentrosom telah dibentuk oleh duplikasi sentrosom tunggal. Setiap sentrosom mengandung dua sentriol yang berfungsi untuk memisahkan DNA selama fase mitosis nanti. Pada fase ini, kromosom belum terlihat secara individual karena belum terkondensasi. Nah, setelah fase G2, sel siap memasuki fase M atau mitosis.